subtitlenya. Pak Marvin, recording? Atau Bapak Ibu ada yang ingin recording? Iya, ini saya lagi recording atau mungkin kalau mau Bu Junitanya juga bisa recording. Saya kan kasih akses ke host ya. Saya akan chat dia. Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat Terlihat separuh, Pak. begini? Sudah penuh Ya, terlihatnya? ya sudah penuh. Oke, Ya, ya. Pak. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan merger dan akuisisi, ya, di mana seringkali kita dalam membaca berita itu surat kabar selalu menggunakan istilah akuisisi atau merger. Nah, oleh karena itu saya coba akan menjelaskan sedikit tentang merger dan akuisisi. Ya, apa bedanya? Nah, sebenarnya istilah itu kedua istilah itu merger atau akuisisi itu bisa dijadikan satu istilah namanya takeover. Takeover itu adalah transaksi pengambil alihan kendali sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. Jadi take over atau pengambil alihan, ya, kendali atas sebuah perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, biasanya take over ini atau pengambil alihan ini ya dilakukan secara friendly, ya. Secara friendly artinya pihak yang ingin mengakuisisi akan bertemu dengan pemilik atau pemegang saham perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, nah, itu yang namanya friendly, Bapak Ibu sekalian. Karena nanti ada yang unfriendly, ya, merger atau akuisisi. Ya, tapi umumnya harusnya friendly. Seperti tadi kisah antara Disney dengan Pixar, di mana Disney mengambil alih Pixar secara friendly, ya, secara bersahabat. Jadi proses akuisisinya, ya, proses mergernya, akuisisinya berjalan dengan sangat baik. Ya, memang secara kenyataan prosesnya memakan waktu berbulan-bulan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, secara umum prosesnya tidak mudah karena syarat administratif, ya, negosiasinya butuh waktu yang sangat panjang. Lalu kemudian ada yang namanya akuisisi. Ya, ya. Akuisisi itu digunakan ketika sebuah perusahaan membeli, ya, sumber daya dari perusahaan lain. Jadi tidak mengakuisisi seluruh perusahaannya, tapi mengakuisisi beberapa sumber daya. Ya, beberapa sumber daya. Jadi misalnya perusahaan mengakuisisi kantor cabangnya. Perusahaan hanya mengakuisisi pabrik yang di Sidoarjo. Padahal perusahaan punya beberapa pabrik di beberapa lokasi. Itu adalah akuisisi, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengakuisisi sebagian dari aset sebuah perusahaan. Ya. Sedangkan kalau perusahaan itu mengakuisisi keseluruhan dari perusahaan atau aset dari perusahaan, itu yang namanya merger. Ya, merger. Jadi, kalau kemudian sebuah perusahaan hanya membeli cabang atau membeli sebagian pabriknya, ya, cabangnya di Surabaya atau di Sidoarjo, itu adalah akuisisi. Tapi kalau kemudian perusahaan itu membeli seluruh aset perusahaan, itu namanya merger. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah paham perbedaan antara akuisisi dan merger.
Jadi pasti tidak bingung lagi karena seringkali di surat kabar tidak dibedakan apa itu akuisisi, apa itu merger. Dari sini ada yang ingin tanyakan Pak Rahman, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Yang saya pahami dari merger dan akuisisi itu kan ada satu perusahaan yang dominan yang Hmm, kemudian mengambil alih kendali dari suatu perusahaan, entah dari ya, itu secara keseluruhan atau di kantor cabang seperti yang Bapak sampaikan ya. tadi. Nah, pun kalau yang terjadi itu apa ya, tidak ada yang dominan seperti yang terjadi pada Goto sekarang itu, Pak. Itu Mm-mm. kira-kira disebut apa, Pak? Karena sepertinya antara eh, Tokopedia dan Gojek itu sepertinya punya kendali yang sama. Terima kasih. Ya, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan nih Pak. Di slide berikutnya sebetulnya jawabannya. Jawabannya ada di slide berikutnya. Sabar ya Pak Rahmat, ya, sabar ya. Pas di slide setelah ini nanti saya akan jelaskan beberapa jenis merger. Kalau nanti Bapak masih belum jelas, nanti saya akan jelaskan lagi. Artinya Bapak bisa tanya mana yang belum jelas. Gitu ya Pak Rahman ya. Oke, oke. Ya, Pak. Terima Terima kasih Pak kasih. Rahman. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah berbagai jenis merger Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang namanya statutory merger. Ya, statutory merger, ada subsidiary merger, ada konsolidasi, konsolidasi, biasanya kita sebutnya konsolidasi. Jadi statutory merger adalah perusahaan yang diakuisisi itu terkonsolidasi ke dalam perusahaan yang mengakuisisi. Ya, contoh misalnya gitu. Misalnya ya, tadi Pak Rahman contohnya adalah Gojek dan mana apa namanya tadi Tokopedia. Ya, Pak. Jadi kalau statutory merger ketika Gojek itu mengakuisisi Tokopedia, maka Tokopedia itu akan masuk melebur ke dalamnya Gojek. Sehingga orang tidak lagi mengenal Tokopedia. Ya, yang ada hanya Gojek. Itu yang namanya statutory merger. Ya, kemudian ada yang namanya subsidiary atau anak perusahaan, di mana contohnya adalah Gojek ketika mengakuisisi Tokopedia, maka setelah merger, Tokopedia itu akan menjadi anak perusahaannya Gojek. Ya. Nah, konsolidasi itu apa? Nah, konsolidasi hampir mirip dengan statutory merger. Konsolidasi ketika Gojek mengakuisisi Tokopedia, lalu Tokopedia melebur masuk ke dalam perusahaannya Gojek, tapi kemudian nama Gojeknya berubah menjadi mungkin Go Gopedia. Dengan kata lain, betul-betul nama identitas perusahaan yang baru. Nah, untuk yang jenis yang ketiga, konsolidasi itu biasanya akan dilakukan ketika dua-duanya sama-sama kuat, gitu ya. Ya, dua-duanya sama-sama kuat. Karena apa? Yang satu gengsi diakuisisi, kan gitu kan. Yang satu pengen mengakuisisi, yang satunya gengsi. Jalan tengahnya adalah ya udah yang diakuisisi melebur masuk ke dalam perusahaan yang mengakuisisi, tapi namanya betul-betul baru. Sehingga tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya. Nah, subsidiary merger ini biasanya yang mengakuisisi itu lebih kuat daripada yang diakuisisi. Sehingga yang diakuisisi jadinya adalah anak perusahaan. Ya. Statutory merger juga seperti itu. Ya. Statutory merger biasanya yang mengakuisisi lebih kuat daripada yang diakuisisi. Karena yang diakuisisi melebur masuk ke dalam
perusahaan yang mengakuisisi. Dalam hal ini, Tokopedia akan melebur masuk ke dalam Gojek dan Tokopedia tidak ada lagi. Maka Gojek lebih kuat dan lebih besar daripada Tokopedia. Dari sini apa bisa dipahami, Pak? Apakah sudah menjawab, Pak Rahman? Ya Pak, sudah menjawab Pak. Sepertinya itu masuk yang ketiga dan Ya, akuisisi. ya, sama-sama kuat. Yang ketiga itu kalau sama-sama kuat, Pak. Ya, sama-sama nggak ada yang mau ngalah, nggak ada Ya, yang mau makanya ngalah. sekarang sekarang kan namanya berubah menjadi Goto, Pak. Betul, betul. Ya, Gojek dan Tokopedia ya. Karena sama-sama kuat, Pak. Kalau sama-sama kuat biasanya yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua biasanya yang mengakuisisi lebih kuat daripada yang diakuisisi. Clear, Pak Rahmat? Ya, Pak, clear. Oke, sip. Makasih. Iya. Nah, sekarang saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang jarang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini masih ingat nggak ketika apa namanya Elon Musk mengakuisisi Twitter. Ya, Elon Musk mengakuisisi Twitter dengan cara dia menggadaikan sahamnya Twitter. Ya, menggadaikan itu maksudnya adalah pinjem uang kepada sebuah institusi besar, lembaga keuangan besar, dengan jaminan sahamnya apa mobil itu apa Tesla, ya, dengan jaminan sahamnya Tesla. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, eh, ya, jadi LBO ini adalah melakukan akuisisi dengan cara tidak punya uang sendiri, tapi dia pinjem uang dari lembaga keuangan. Ya, nah biasanya ada jaminan. Kalau seperti punya Elon Musk, jaminannya ya saham Tesla. Ya, ketika Elon Musk mau membeli Twitter. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika gonjang-ganjing Elon Musk membeli Twitter. Sekarang namanya ganti, yaitu aplikasi X. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ya kalau kita bicara merger akuisisi itu seperti perang Bapak Ibu sekarang, ya seperti perang gitu ya, ya seperti perang. Kenapa? Ada yang menyerang, gitu ya. Ada perusahaan yang ingin ingin mengakuisisi, berarti perusahaan ini menyerang, gitu ya, menyerang supaya bisa mengakuisisi. Tapi kalau kemudian perusahaan yang ingin diakuisisi itu tidak mau, ya, maka mereka akan melakukan strategi pertahanan. Nah, ini kayak sepak bola, Pak Ibu sekarang. Jadi ada strategi menyerang bagi pihak yang ingin mengakuisisi dan ada strategi bertahan bagi pihak yang tidak ingin diakuisisi. Tapi kalau pihak yang diakuisisi tidak masalah, maka ya berarti akan terjadi merger akuisisi secara damai. Seperti yang dilakukan tadi oleh Disney dan Pixar, di mana semuanya secara damai dan mulus sampai akhir dan happy ending. Nah, ada beberapa jenis strategi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada beberapa jenis strategi bagaimana perusahaan yang ingin mengakuisisi perusahaan lain itu melakukan proses akuisisinya. Pertama, yang namanya negotiated merger. Nah, ada kata-kata negotiated, Bapak Ibu sekalian. Ya, negotiated berarti artinya memang betul-betul terjadi negosiasi
antara perusahaan yang ingin mengakuisisi dengan perusahaan target, kita sebutnya. Perusahaan target itu adalah perusahaan yang akan diakuisisi. Sama seperti tadi CEO-nya Disney, dia telepon baik-baik kepada siapa Steve Jobs. Dia bilang, saya ingin mengakuisisi Pixar. Dari sanalah kemudian terjadi negosiasi. CEO Disney, Bob Iger, diundang ke ke ruang pertemuannya Apple di apa namanya di kantor Apple, dan di sana terjadi negosiasi antara CEO-nya Disney dengan Steve Jobs. Itu yang namanya negotiated merger, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ada yang namanya open market purchases. Apa ini open market purchases ya? Nah, biasanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public dan sahamnya listed di bursa, ya, di bursa efek, ya, sahamnya listed di bursa efek. Itu ada namanya market, open market. Dengan kata lain, misalnya saya ingin membeli saham perusahaannya Pak Rahman tadi, ya, perusahaannya Pak Rahman, ya. Maka salah satu strategi yang saya lakukan adalah misalnya perusahaannya Pak Rahman ini perusahaan publik, sahamnya diperjualbelikan di bursa, maka saya membeli saham Pak Rahman secara diam-diam di bursa. Ya, saya beli secara diam-diam di bursa. Ya, nggak mungkin saya sendiri, biasanya ada teman-teman, ya, ada teman-teman yang saya ajak bersama-sama membeli sahamnya Pak Rahman secara diam-diam di bursa. Itu yang namanya open market purchases. Kemudian ada yang namanya proxy fight, Bapak Ibu sekalian. Proxy fight ini artinya apa? Saya sebagai perusahaan yang ingin mengakuisisi akan bertarung di rapat umum pemegang saham. Ya, di rapat umum pemegang saham, RUPS. Yang pasti saya sudah pegang sejumlah besar saham perusahaan yang ingin saya akuisisi. Cuma mungkin tidak banyak. Sehingga saya butuh pemegang saham lain yang mau maju bersama-sama saya untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Ya, itu namanya proxy fight. Fight itu pertempuran, pertempuran proxy, yaitu pertempuran yang dilakukan di rapat umum pemegang saham untuk mengambil alih perusahaan. Ya. Mengambil alihnya bisa sebagai direktur, artinya kalau direkturnya 5 misalnya, saya dapat 3 saja, presiden direktur, dua direktur, maka otomatis saya bisa mengendalikan perusahaan. Karena apa? Karena presiden direkturnya sudah saya pegang, orang saya, ya. Nah, itu kira-kira yang namanya proxy fight, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian dari sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada yang ingin ditanyakan. Ya, memang ini istilah-istilah baru ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah belajar merger akuisisi, ya, karena ada banyak istilah-istilah baru. Ya, mungkin tidak familiar di Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Rahman. Ya, mohon maaf saya tanya lagi, Pak. Nggak apa-apa, Ah, silakan, Pak. ya, tentang proses akuisisi itu ternyata ke apa ya banyak juga caranya dan saya lihat kok apa ya juga terlihat agak rumit karena ternyata pihak perusahaan yang akan diakuisisi tidak selalu apa ya Oke. sesuai dengan ya tidak selalu oke. Nah, jadi Nah, untuk yang namanya seperti lamaran itu kan kadang-kadang ini Pak ya, iya yang ya ini menolak untuk dilamar gitu ya Pak ya. iya betul tidak Ya, selalu oke. apalagi kalau kalau kemudian melamarnya secara paksa. Nah, Iya, itu kan. Ya itu kayak yang gitulah nomor Pak. tiga, yang Supaya bisa nomor tiga bayangkan kayaknya itu. bayangkan apa namanya? Bayangkan seperti apa gitu ya, apa namanya? Merger akuisisi itu gitu ya. Monggo silakan Pak Iya, Rahmat. ya.
yang ingin saya tanyakan itu Pak, yang nomor 2 dan nomor 3 barusan Pak. Mm-mm. Berarti kalau yang market yang nomor 2 itu berarti caranya kita mencoba mengajak teman untuk membeli sahamnya Yang mana, sehingga Pak? Yang mana? Yang mana? yang open market itu Pak. Open market. Oke, Ya, ya. ya. Yang open market itu berarti caranya kita dengan membentuk satu kelompok yang Ya. membeli eh, saham dengan jumlah yang sangat banyak, yang pasti biasanya di atas 50% Kak, kan Pak. Ya, Yes, ya, ya, agar ya. bisa mengendalikan arah Perusahaan. perusahaan. Ya, jadi ketika perusahaan kita akan melakukan akuisisi, Hmm. sedangkan pemegang saham terbesar itu sudah memberikan apa ya, memberikan perintah untuk menerima akuisisi itu, mungkin itu bisa apa ya, menjadi alat kita untuk mempermudah proses akuisisi. Begitu ya, Pak? Yes, yes, yes. Kalau Yes, jadi. bedanya kalau Hmm. bedanya dengan yang nomor 3 itu gimana, Pak? Maksudnya kan sama-sama ini, Pak, sama-sama apa ya, dengan permainannya di para pemegang saham. Apa kalau nomor 3 itu kita menggandeng orang-orang yang sudah terlanjur membeli saham dengan jumlah yang banyak, atau bagaimana Pak? Gitu. Nah, jadi gini, bedanya kalau open market purchases, Pak Rahman, itu eh, pemegang saham, perusahaan yang ingin diakuisisi nggak ngerti. Jadi betul-betul diam-diam, ya diam-diam kelompok kita, ya konsorsium kita membeli saham di bursa secara pelan-pelan. Jadi tidak langsung dalam jumlah yang besar, tapi pelan-pelan, mungkin 3 bulan atau 6 bulan dibeli secara pelan. Karena kalau dibeli secara masif, maka harga saham itu langsung loncat, Pak. Lompat. Nah, kalau lompat, pemegang saham sudah was-was tuh. Nah, siapa ini yang beli saham dalam jumlah yang besar ini? Pasti pemegang saham sudah waspada tuh. Tapi kalau open market purchase itu, dia membeli secara perlahan-lahan sehingga tidak ada gejolak harga di pasar. Jadi, pemegang saham perusahaan yang akan diakuisisi tidak sadar bahwa sahamnya di pasar sudah mulai habis diborong Diincar oleh, Pak. iya, betul. Kalau proxy fight ini betul-betul eh, kelihatan, Pak, siapa lawannya gitu ya. Misalnya saya, misalnya Pak Rahman, ya pemegang saham pengendali misalnya di perusahaannya Pak Rahman. Lalu saya tertarik untuk mengakuisisi. Terus kemudian saya beli tuh open market purchase sama teman-teman saya. Saya beli 10 orang, ya. Terus kemudian saya beli total ternyata sudah 40%, gitu kan? 40%. Dan ternyata kan masih kurang tuh Pak Rahmat. Untuk jadi pengendali kan masih kurang. Maka kemudian dalam rapat umum pemegang saham saya datang. Ya, dalam rapat umum pemegang saham saya datang bersama teman-teman saya yang sudah punya 40%. Lalu kemudian dalam rapat umum pemegang saham, saya kemudian mengajak pemegang saham yang lain yang pro sama saya, gitu ya, yang pro sama saya, yang berseberangan dengan pemegang saham pengendali perusahaan untuk bersama-sama mengganti dewan direksi. Nah, biasanya akan sukses kalau perusahaannya manajemen yang lama itu nggak beres, gitu ya. Kinerjanya nggak bagus, profitnya turun terus, penjualannya turun terus. Ah, itu kesempatan kita untuk bisa mengganti dewan direksi di proxy fight, yaitu di apa pertempuran di rapat umum pemegang saham. Ya. Berarti kalau proxy Mm-mm. fight itu kita harus main propaganda juga ya Pak? Oh ya, ini makanya saya bilang ini seperti main sepak bola, Pak. Main sepak bola, ada yang pihak menyerang, ada yang pihak bertahan. Jadi ada strategi menyerang, ada strategi bertahan. Nah, biasanya digunakan berbagai cara, Pak. Jadi kalau kalau istilahnya kalau perang itu, Pak, kalau perang itu ada serangan darat, laut dan udara. Jadi kalau saya sudah kesengsem pengen membeli eh, pengen mengakuisisi atau merger dengan perusahaannya Pak Rahman, maka saya akan melakukan serangan, ya, serangan dari berbagai arah. Bisa open market,
bisa proxy fight, nanti di belakangnya ada lagi Pak, ya, bisa tender offer. Wah, makanya di sini terakhir nih Pak di sini ya, bahwa open market purchase, tender offer, proxy fight dapat dikombinasikan untuk serangan surprise attack. Ya, serangan apa? Serangan surprise attack itu serangan tiba-tiba. Jadi membuat pemegang saham perusahaan target atau yang dikasih kaget ternyata. Loh, ternyata lawan saya sudah punya sekian persen lembar saham, melampaui saya. Nah, itu Pak. Nah, kalau proxy fight belinya di pasar diam-diam, Pak. Sorry. Kalau open market purchase belinya di pasar diam-diam. Kalau tender offer, Pak, diumumkan, Pak, kepada publik. Oke, misalnya saya umumkan, saya Deddy Marsiano berniat membeli saham perusahaannya Pak Rahman. Oleh karena itu, siapapun pemegang saham, gitu ya, siapapun pemegang sahamnya, ya, yang memegang saham perusahaannya Pak Rahman di harga pasar 1.000. Ya, misalnya di pasar di bursa harganya 1.000. Saya berani beli dengan harga 1.500. Siapa yang tertarik menjual, hubungi saya. Saya akan beli dengan harga 1.500. Itu namanya tender offer, Pak. Ya. Dan Berarti biasanya kalau kalau nggak dengan polosan, kenapa? Ya, silakan. kalau dengan cara tender offer itu lonjakan saham akan apa Kelihatan ya? langsung naik, Pak. Iya. Langsung naik, Pak, itu, Pak. Karena apa? Jelas di pasar harganya 1.000, saya tawari dengan 1.500. Pasti harga saham di pasar naik itu, Pak. Gitu. Tuh apa Nah, harus biasanya lebih mahal, Pak. Tender offer ini lebih mahal. Karena apa? Harga saham di pasar itu 1.000, tapi saya mau beli di harga 1.500. Berarti ada 50% preminya. Saya bayar lebih mahal 50%. Sedangkan di open market, Pak, nggak perlu saya beli di 1.500. Saya cukup beli di harga 1.000, di harga pasar. Karena apa? Diam-diam. Ya. Bisa dipahami, Pak? ya paham, sangat paham Pak. Terima kasih. Ya, seru ya. Ini kayak kayak perang sebetulnya. Kayak perang. Nah, kalau tadi kita sudah belajar strategi bertahan, Pak. Sorry, strategi menyerang. Nah, yang akan saya sampaikan ini, Pak, ini strategi bertahan, Pak. Silakan, Pak Romi. Iya Pak, izin. Ini tadi tuh saya sempat menyimak yang terkait yang akuisisi ini. Saya juga sangat mungkin ini sebagai diskusi juga ya Pak ya buat Ya. kita, karena saya itu cenderung apa namanya memperhatikan awal mula berdirinya Tokopedia sama Gojek, ya Hmm. kan. Terus akhirnya tiba-tiba mereka jadi merger, Hmm. akuisisi. Lah, sekarang mereka diakuisisi lagi oleh ByteDance yang TikTok itu. ByteDance, TikTok. Ya. Nah, itu kenapa ya Pak? Padahal kan kita itu sebenarnya kan ini adalah produk dalam negeri ya, maksudnya perusahaan-perusahaan Hmm. yang negeri, terus habis itu sudah sudah besar dan akhirnya merger. Dulu saya sempat beli sahamnya Goto tuh Hmm. awal-awal Hmm. mula. Hmm. Terus habis itu tiba-tiba anjlok. Akhirnya saya Hmm. lepas gitu kan lah. Ya, ya. Dengan adanya walaupun udah diakuisisi kayaknya sahamnya ya segitu-segitu aja lah. Maksudnya Oke. apakah eh, kenapa maksudnya apakah dia mau bertahan dengan kondisi seperti ini atau dia hanya ya udah ada keuntungan ya udah diakuisisi saja gitu kan, tapi kayak bukan lokal pride ya, maksudnya kebanggaan orang Indonesia itu akhirnya produk itu diakuisisi oleh pihak asing kayak gitu Pak, Oke. bahkan sahamnya bisa lebih dari 75%. Ya. Oke. Ya, Pak Romi. eh, Kalau bisnis itu nggak ada pride-pridean, Pak. Ya. Presiden tidak ada pride-pridean, Pak. Jadi misalnya nih, Pak Romi punya saham nih, harganya misalnya eh, 1.000 rupiah lah ya, atau ya 1.000 rupiah per lembar lah gitu ya. Hmm. Nah, Pak Romi cinta banget dengan perusahaannya Pak Romi, misalnya gitu kan. Cinta banget. Pokoknya Pak Romi yang foundernya, ini kebanggaan Indonesia lah, ini menjadi apa namanya sebuah
apa namanya sebuah unicorn yang menjadi Ya. kebanggaan Pak Roni dan bangsa Indonesia. Nah, kalau kemudian Pak Roni harga saham Bapak kan 1.000 kan, saya beli 1.500 mau lepas nggak? Kurang dikit. Terus kemudian saya gini, Pak Roni 5.000, 5.000 deh, lepas nggak? Iya, iya, ya mau juga sih Pak kalau lima Nah, ribu. nggak ada kebanggaan Indonesia kan Pak? Ya, ya cari cuan juga sih Pak ujung-ujungnya. Lah iya, makanya kalau sudah kena kena yang hijau-hijau dan merah-merah itu susah Pak untuk bicara ini kebanggaan Indonesia gitu ya. Ini apa namanya? Ini lokal wisdom, susah Pak. Karena kalau sudah ngomong mungkin kalau Pak Rahman misalnya 1.000 tadi saya tawar 1.100, 1.200 mungkin nggak akan lepas gitu ya. Tapi kalau saya tawar 5.000 pasti lepas Pak. Ya, Nah, sudah. apa nggak jadi bangga kayaknya, Pak. Jadi kayak mendadak Pak itu Pak. Nah, iya kan, akhirnya kan apa ya, uang mengalahkan segalanya, Pak. Iya. Ya, siapa tidak tergiur, Pak? Mungkin tadi saya sampaikan tadi, kalau mungkin saya tawar 1.100 atau 1.200, Pak Rahman masih, oh saya orang Indonesia, saya bangga dengan perusahaan saya. Tapi begitu ditawar 5.000 satu per lembarnya, sudah, nggak ada Indonesia-Indonesiaan, udah, Pak. Bagus itu, Pak. Iya, iya. Pokoknya cuan dulu, Pak. Coba dulu, Pak. Nah, itulah kenapa Gojek apa GoTo dibeli oleh apa ByteDance Biden. dengan harga yang sangat bagus, ya, Hmm. dengan harga yang sangat bagus. Ya artinya gini, tidak bisa kita nolak gitu loh secara manusia ya, dengan seperti gini. Artinya gini, eh, harganya sekarang 1.000 gitu ya. Ketika kemudian saya tawar dengan harga 5.000, Bapak kan mikir, kapan saham saya naik jadi 5.000 kan itu kan? Mungkin Hmm. betul butuh 10 tahun, butuh 20 tahun lagi naik jadi 5.000 kan? Nah ini sudah 5.000 di depan mata lagi kan? Hmm. Masa saya harus nunggu 10-20 tahun lagi kan? Enggak. Nanti malah takutnya kayak kasusnya Bukalapak ya Pak ya. Nah iya kan itu kan. Biden buka sendiri kan itu kan? Iya. Biden buka sendiri, mereka punya uang kan Pak? Mereka buka sendiri, kita kena imbasnya kan itu kan? Yang Hmm. apa GoTo kena kena gitu kan? Daripada nanti yang gini. If you could not fight them, just join them. Kalau kamu nggak Hmm. bisa me, apa bertarung head to head, ya kita Gabung. join aja lah gitu. Iya. Iya, iya benar Pak. Logika sederhana tapi ya memang kenyataan demikian. Ya namanya Hmm. kita masih manusia ya Pak. Iya betul Pak. Senang lihat uang warna merah dan hijau ya Pak. Apalagi dolar Betul. Pak, hijau Pak. Waduh, menggiurkan Pak. Godaannya terlalu besar Pak. Iya. Kalau sudah Oke gitu, Pak. lupa apa? Lupa semuanya Pak. Udah lupa Hmm. semuanya. Ya, Iya bisa Pak. menjawab Pak Romi? Bisa Siap. menjawab? Bisa Pak. Oke, Aman. oke, Ya bagus. makasih Pak. Sebenarnya Ya, sama-sama. sebenarnya Pak Romi ini apa termakan FOMO, Pak. Karena waktu apa mergernya eh, Tokopedia sama apa Gojek itu apa ya kayaknya akan melambung tinggi harga sahamnya. Jadi Pak Romi ini beli saham ternyata anjlok Iya, harganya, Pak. makanya saya saham ada beberapa, cuma pas lagi itu kayak ya udahlah sisihkan dulu gitu kan. Ternyata pas lagi Hmm. berapa minggu, jangan kan berapa minggu, berapa hari itu kayak ini feelingnya udah gak enak nih, udah dah tarik aja lepas lepas lepas. Ya, memang ini ya Pak, apa startup itu memang valuasinya tidak sejelas, se clear yang non startup Pak. Karena apa? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan non startup go public itu sudah profit Pak. Sudah profit duluan Pak, mereka baru go public. Yang startup ini Pak, boro-boro profit Pak. Belum profit Pak, masih rugi Pak. Iya Rugi betul Pak. triliun lagi kan itu kan? Iya, Ruginya triliun lagi kan? Iya, tapi sudah dikasih, sudah di apa namanya? Sudah dihargai segitu tinggi Pak.
Iya kan, Mm-mm. Pak? Berapa ratus triliun, padahal belum profit itu loh. Mm-mm. Nah, kan Sama artinya kayak kasusnya Iviseri juga ya. ya sering kali eh, dipakai untuk investor itu exit aja, Pak. Jadi ya efisien itu kan berarti dikeruk di apa dikeruk ini ya Mm-mm. asetnya dikeruk, kemudian penjualannya dilambungkan tinggi kan itu kan, Iya, betul. seakan-akan apa namanya perusahaan itu bagus, Profit begitu bagus. dijual ke publik lepas semua kan gitu kan, yang Iya. yang yang garuk-garuk kepala kan investor publik Pak, Mm-mm. beli Betul, beli Pak. beli saham bodong. Heeh. Makanya kalau beli saham startup hati-hati, Oke. hati-hati ya. Ah, baik. Ya, Gitu, ya gitu itu Pak Pak Romi. Romi korbannya, Pak. Mm-mm. Oke, clear ya Pak Romi ya. Siap, clear, Pak. Terima Oke, kasih. oke, ya sama-sama. Pak Bu, Deddy ikut nimbung, boleh? iya silakan, silakan, Ya, silakan. ini jadi teringat ketika eh, apa ya kasusnya Indosat itu, Pak. Mm, 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 Indosat tahun 2002 kalau tidak salah, mm, ketika mm, mm. dibeli oleh Tamasek, Ya, kemudian Tamasek menjual lagi ke Oredeo kan begitu mm, dengan mm, harga mm. yang berkali-kali lipat. Ya, Nah, ketika Indosat ini kan sebagai perusahaan negara ya kan di bawah tangan BUMN. mm, 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 Nah, kira-kira eh, selain hanya perhitungan masalah cuan, ini mm, kan sebenarnya lebih strategis masalah apa ya? Ada sisi strategisnya mm, terkait mm, dengan mm, bangsa karena penguasaan apa komunikasi. Bagaimanapun mm, Indosat mm, dulu mm, ketika awal mm, mula itu dibeli juga oleh Pak Soeharto ketika ini kan baru apa ya pada waktu itu masih masih ini masih awal-awal apa palapa-palapa dulu itu Pak ceritanya gitu terus kemudian ada perusahaan masuk kemudian mendirikan Indosat kemudian Indosat diakuisisi oleh pemerintah Indonesia mm, tapi mm. pada tahun 2022 pemerintah Indonesia melakukan divestasi sahamnya kepada Tamasek. Nah ini bagaimana Pak ini Ya, menurut pandangan Bapak? Terima kasih. ya, oke, terima kasih Pak Irfan ya. Memang pada saat itu ketika pemerintah melepas sahamnya, memang kan dulunya Indosat itu kan BUMN Pak. Ya, Ya, ya kan dulunya kan BUMN. Lalu kemudian terjadi krisis apa namanya? Krisis tahun 97 ya. Krisis moneter. moneter tahun 97, Moneter. Indonesia betul-betul dalam kondisi yang sangat parah Hmm, ya, berhutang sana sini terutama berhutang kepada hmm, IMF gitu ya. ya, Terus kemudian belum lagi harus men-take over hmm, bank-bank yang mengalami apa ya. namanya eh, eh, apa Kasus BLBI itu Pak. BLBI itu kan ya, Iya, mengalami kasus bank-bank BLBI. mengalami masalah likuiditas hampir Likuiditas. bangkrut. Kemudian untuk menjaga stabilitas kan bank itu kalau satu bangkrut maka otomatis akan terjadi kepanikan di pasar. Sehingga orang rame-rame akan menarik uangnya dari perbankan dan yang bangkrut akhirnya nggak cuma satu, Pak. Yang sehat pun bisa bangkrut itu ya. Iya, Nah, oleh iya, karena iya, itu iya. pemerintah men-take over, mengambil alih, mengambil alih bank-bank yang apa kesulitan likuiditas Hmm, sambil kemudian memberikan kepercayaan kepada pasar. Jangan khawatir, uangmu tidak akan hilang. hmm, Tapi hmm, hmm, ngutang hmm, pakai pakai uang hmm. utang dengan penerbitan obligasi dan likuiditas Iya. apa dengan menggunakan likuiditas BLBI juga. Ya, jadi sebenarnya nggak ada uangnya sih, cuma cuma dikasih Hmm, obligasi gitu ya, dikasih iya. pemerintah menerbitkan obligasi, terus obligasinya diberikan kepada apa namanya bank-bank tersebut. Tapi yang namanya surat utang itu ya kudu bayar, Pak. Iya. Itu harus bayar bunganya gitu kan. Nah, Iya. pada saat itu APBN karena krisis, pendapatan pajak jauh berkurang, akhirnya kemudian penerimaan APBN-nya tidak sesuai target, jauh di bawah Hmm. target. Sedangkan bunga itu kan tidak boleh nunggu, Pak. Tetap harus pengeluaran-pengeluaran harus dibiayai. Sehingga pemerintah pada saat itu mengalami kesulitan keuangan juga, artinya butuh dana juga. Maka kemudian beberapa perusahaan BUMN yang sehat, itu kan, dalam tanda kutip yang sehat, kan nggak mungkin jualan perusahaan sakit kan nggak mungkin ya Pak. Siapa mau beli Iya. kalau perusahaan sakit ya Pak? Maka yang dia bisa lakukan adalah menjual beberapa BUMN yang tanda kutip sehat, kan gitu kan.
Maka pada saat itu dijualah Indosat kepada Tamasek. Karena pada saat itu memang pemerintah sedang membutuhkan apa namanya pendanaan. Ya. Masalah itu kemudian dibawa ke ranah politik, gitu kan ya. Inilah Hmm. kebanggaan Indonesia, ini sebuah Hmm. sebuah industri yang strategis, komunikasi yang bisa. Nah, itu masalah-masalah lain ya. Tapi intinya bahwa Hmm. namanya orang butuh duit, kepepet, ya sudah, gitu ya. Dia harus melepas saham Indosat. Nah, terlepas dari apakah jualnya terlalu murah atau terlalu mahal, kita Hmm. tidak bisa. Kalau misalnya gini, kalau dilihat sekarang ya kemurahan gitu ya. Tapi pada saat Ya. itu kan kondisinya, kondisi ekonomi, kondisi APBN sedang terpuruk kan gitu kan, sedang terpuruk. Hmm. Namanya orang kepepet BU Pak, BU Pak. BU Betul. kalau BU itu kan berarti ya harga sedikit bagus ya kita lepas gitu. Namanya BU loh Pak. Gitu Pak, Pak Irfan. Apakah bisa dipahami Pak? Oke, sampun, sampun, sampun. Bisa Ya, menjawab Pak. ya? Iya, makasih, Oke, makasih. ya, sama-sama Pak Irfan. Ya, Bu Apria, silakan. Baik, Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. Saya izin bertanya. mm-mm, Jadi kalau umpamanya misal ada beberapa perusahaan melakukan merger atau penggabungan ya, mm-mm, artinya mm-mm, itu kan terjadi penggabungan dalam segi keuangan termasuk perubahan struktur modal, aset, mm-mm. leverage dan lain-lain. Berarti itu bisa dikatakan bakal ada potensi perusahaan baru hasil merger tersebut akan mengalami perubahan kesehatan keuangan ya, Pak. Misal yang awalnya sehat menjadi tidak sehat atau tidak sehat menjadi sehat. Contoh misal kalau umpamanya gambar saya tuh Bank Syariah contohnya. Sebelum Mm, terbentuk Bank Syariah Indonesia itu kan sebelumnya ada tiga, BRI, Mandiri, BNI. Nah, mm-mm, tujuannya itu katanya untuk memperluas market syariah dan efisiensi. Tapi jika misal dari mm-mm, dua dari tiga bank tersebut keuangannya mm-mm. sebelumnya itu memang tidak sehat dan dipaksa melakukan merger, berarti potensi perusahaan baru yang terbentuk itu bisa dikatakan tidak sehat ya karena menanggung ketidaksehatan tersebut. Apakah begitu Pak atau bagaimana? Ya, jadi memang Bu Apria bahwa transaksi merger ini memang transaksi yang berisiko, ya, ya, termasuk menikah itu kan berisiko ya Bu ya. Karena apa? Itu menyatukan dua budaya yang berbeda, menyatukan perasaan, menyatukan karakter. Itu belum cuman suami sama istrinya, keluarganya juga ikut, Bu. Nah, menyatukan keluarga besar itu itu sama seperti merger akuisisi. Ya, menyatukan itu tidak mudah. Pasti ada konflik-konflik, gitu ya. Pasti ada konflik. Tapi bukan berarti kemudian harusnya tujuan dari merger bagus. Tujuan dari merger adalah supaya sekarang saya tanya sama Bu Apria, tujuan menikah itu bagus enggak? Bagus, Pak. Nah, bagus kan itu ya. Ya, tujuannya bagus, ya. Tujuannya bagus, tapi ada yang pernikahan yang sakinah gitu ya. Mawardah itu ya kan, warohmah, ada yang gagal kan, Mbak Pria. Tapi kan tujuan tujuan awalnya kan bagus ya. Tujuan awalnya menikah pasti untuk sesuatu yang kebaikan, gitu ya. Sama, ketika perusahaan itu melakukan merger dan akuisisi, tujuannya awal demi kebaikan. Tapi dalam proses di tengah jalannya, ketika dia berusaha menyatukan, ya, menyatukan apa namanya budaya, menyatukan karakter, menyatukan struktur organisasi, menyatukan struktur keuangannya. Nah, seringkali terjadi konflik-konflik yang di dalamnya. Ya, terjadi ada banyak kepentingan. Kalau gabungkan tiga perusahaan kayak Bank Syariah, tiga bank pasti ada kepentingan-kepentingan. Kalau sudah ada kepentingan, pasti ada konflik-konflik sekalian. Nah, jangan melihat yang BSI saja. Ibu tahu Bank Mandiri? Nah, itu dari 6 bank, Bu. Berhasil kan? Nah, jangan
Jangan diambil contoh yang gagal saja. Sebenarnya ada yang berhasil. Coba Ibu browsing. Apa eh, berapa bank yang melebur menjadi bank mandiri? Nah, coba Ibu cari berapa bank Itu ya? zamannya Presiden B.J. Habibie ya. Iya, iya, Bentar. iya. Oh, enggak. Siapa itu ya? Enggak. Zamannya siapa itu? Saya lupa ya. Ada 4 sih Pak, Oh efektifnya itu ya, di tahun 99. betul 99 berarti setelah terjadinya krisis ekonomi Krisis 97. moneter ya. Ya, Mm-mm. ya ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor dan Bank Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia. Nah, itulah menjadi Bank Mandiri. Ya, jadi ada yang sukses kok Bu, tenang aja. Karena memang ya setiap pernikahan itu tujuannya baik, tapi ada yang berhasil, ada yang gagal. Kebetulan ibu ngambil yang gagal, saya ngambil yang berhasil. Bisa dipahami ya Bu Apria? Bisa, terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Good. Silakan Bu Kartika. Ya, terima kasih banyak Pak kesempatannya. Selamat malam sebelumnya. Malam, Saya mau malam. izin tanya, Iya, dari kebetulan mata kuliah hari ini materinya itu sedikit relate dengan yang ada di company saya sebelumnya. iya, iya. Jadinya, apakah merger itu jadi salah satu keputusan solusi dari adanya si isu internal di suatu perusahaan? Karena dari tadi saya coba ngamati dari materi Disney dan Pixar, yang pertama, yang kedua dari discussion antara Bapak Ibu sekalian Gojek dan Tokopedia jadi Goto, dan saya mengkaitkan dengan yang ada di kantor saya, yaitu Mm-mm. dulunya itu Moladin Group, kemudian membeli suatu perusahaan namanya PT Procter dan jadilah si anak perusahaan subsidiary merger kalau bisa dibilang tuh namanya Iya, Moonfront betul. Integrated. Subsidiary merger, betul. Nah, apakah memang merger itu aja jadinya salah satu solusinya ya Pak? Kalau tanda kutip tentang isu internal di setiap perusahaan kan macam-macam ya. Iya, Itu sih Pak. iya. Jadi gini Bu Kartika. Ketika perusahaan itu bertumbuh ya, artinya menguntungkan ya secara profit ya, dia ada pertumbuhan yang cukup tinggi. Nah, ketika mereka itu ingin melakukan ekspansi, ya, ada dua cara. Ada yang secara natural, ya buat pabriknya nambah, gitu ya, cabangnya nambah, secara natural itu satu lama Bu, lama. Buat pabrik itu 2 tahun, 1 tahun 2 tahun kan itu kan, buka cabang baru Iya. itu perlu waktu lama dan nggak bisa cepat langsung dapat keuntungan. Nah, cara yang paling cepat, gitu ya, cara yang paling cepat adalah membeli perusahaan lain. Karena apa? Sudah jalan, Hmm. sudah beroperasi, dan sudah terbukti ada keuntungan. Satu cepat, yang kedua sudah terbukti ada keuntungan. Kan itu kan. Yang kekurangannya adalah satu, biasanya harganya mahal. Jadi lebih murah kalau buka pabrik baru, buka cabang, daripada beli perusahaan yang sudah beroperasi. Iya dong, Bu. Kan sudah cepet, sudah pasti untung, terus pengen murah ya nggak ada. Namanya pemegang saham itu, misalnya nih, Bu Kartika, sebagai pemegang saham. Harga sahamnya misalnya di pasar 5.000. Terus saya datang ke Bu Kartika, Bu Kartika, saya pengen beli perusahaan Bu Kartika, saya beli dengan harga 5.000 ya, dilepas nggak? Selama itu menguntungkan akan saya ambil Nah, kesempatannya. sama dengan harga pasar, sama dengan harga pasar. Misalnya gitu Hmm. ya, saya tawar 5.000, ya. Harga di pasar 5.000, tapi saya tawar 5.000, dilepas nggak? Kalau harga pasar kayaknya kurang menguntungkan itu. Nah, kurang Nambah lagi. menarik, kurang menarik. Pasti, Mbok ya jangan. Lah kalau kemudian Bapak beli di harga 5.000, mendingan saya jual di investor lain juga 5.000 kan itu kan. Ya kan? Pasti pasti Ibu bilang ini. Ya nggak mau lah Pak kalau 5.000. Terus saya bilang, Bu, oke lah. Sudahlah 10.000 lah gitu ya. Oh ya baru ini, bagus ini kan itu kan. Kapan lagi harga saham naik dari 5.000 jadi 10.000? Mungkin saya harus nunggu 5 tahun, 10 tahun. Ini sudah di depan mata sekarang juga.
cuan 5.000 kan itu kan per lembar saham. Tinggal dikalikan berapa juta lembar saham kan itu. Langsung oke itu, Pak. Langsung oke. Jadi nggak melulu perusahaan itu tuh lagi survive ya, Pak. Soalnya kalau saya lihat dari Gojek dan Tokopedia jadi Goto itu ada isu nggak bagus untuk kondisi saat ini yang barusan adanya layoff. Mm, Dan itu mm, relate sama kantor saya dua atau 3 tahun yang lalu lagi mm. kurang bagus dan layoff besar-besaran tiba-tiba datanglah merger. Jadi saya menangkapnya adalah untuk survive kayak gitu. Jadi tidak Nah, melulu survive ya Pak ya. nah, jadi nanti di belakang nanti saya akan jelaskan. I Sebenarnya see. ada motifnya. Oh, Ada motif-motif perusahaan itu melakukan merger dan akuisisi. Nah, ada motifnya nanti akan saya jelaskan motifnya di belakang karena itu cukup panjang. Nanti nanti apa namanya saya jelaskan secara detail, secara pelan-pelan supaya nanti Ibu bisa mengikuti. Oh, ini toh ternyata perusahaan saya itu ternyata motifnya ini gitu ya. Nah, iya, nanti saya bisa penasaran tuh Pak. ya ya. Siap, Nah, Pak. tunggu penjelasan saya, Bu. Tenang, Bu. Oke, baik-baik. Cukup jelas Pak untuk ini ya materi. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama Bu Kartika. Ya, sama-sama. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan supaya ini deh, saya lanjutkan ke motif deh, biar Bu Kartika nggak penasaran itu ya. Ini, oke. Hmm. Nah, ini Bu, bisa dilihat di sini Bu. Bapak bisa lihat di sini di slide. Mungkin Yang slide-nya bisa terbesar di-refresh. adalah motif sinergi, Bapak Ibu sekalian. 37,3%. Yang kedua untuk diversifikasi bisnis. Ya. Kemudian yang lainnya kecil-kecil sih. Ada apa restrukturisasi itu yang tadi seperti punya mungkin punyanya Bu Kartika ada usaha untuk memperbaiki kondisi perusahaan, perusahaan lagi apa namanya lagi turun, bisa lakukan restrukturisasi dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ya, cepat aja. Nah, motif sinergi. Ya, motif sinergi ada satu, dua, tiga, empat. Operating economies, financial economies, ada increase market power, ada differential efisiensi. Nah, saya akan bahas satu persatu. Ya. Economic of scale, merger may reduce or eliminate the need of overlapping resources. Ya, ya, merger may reduce, eliminate the need of overlapping resources. Apa contohnya misalnya? Misalnya, saya ingin mengakuisisi, misalnya gini, oh ini yang ini yang bagus ini. eh eh, Ketika Philip Morris mengakuisisi Sampurna. Oke, ya masih ingat nggak? Philip Morris mengakuisisi Sampurna. Nah, apa yang maksud dengan economies of scale? Ya, jadi ceritanya adalah Philip Morris itu unggul dalam distribusi rokok di luar negeri. Sampurna unggul dalam distribusi rokok di Indonesia. Dan Marlboro tidak pernah menang lawan Sampurna di Indonesia. Dan Sampurna juga tidak punya jaringan ke luar negeri sehebat jaringan Philip Morris. Nah, ketika kemudian Philip Morris mengakuisisi Sampurna, ya, ya kan, maka Sampurna tidak perlu membuka cabang di luar negeri, dan Philip Morris bisa menggunakan jalur distribusi Sampurna untuk juga memasarkan rokok Philip Morris, rokok Marlboro. Jadi, Sampurna menggunakan jaringan internasionalnya Philip Morris menggunakan jaringan nasionalnya Sampurna di Indonesia. Sharing resource, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, economy of scope. Contohnya di sini adalah Sampurna dan Philip Morris bisa kampanye bareng-bareng. Ya. Kalau Sampurna misalnya kampanye sendiri 10 kali iklan, misalnya gitu kan. Philip Morris sendiri kampanye 10 kali iklan.
Nah, kalau mereka kampanye bareng-bareng, booking stasiun TV, mungkin bisa dapat 30 iklan dengan harga yang sama dengan 20 iklan. Apa? Kampanye bareng, sehingga mengurangi biaya produksi. Ya. Kemudian ada ya resource complementaries. Ya. Ada perusahaan yang satu jago marketing, yang satu jago misalnya R&D, ya, yang satunya jago finance gitu ya, ya, yang satunya jago strategi keuangan, yang satunya jago strategi pemasaran. Wah, kalau digabung keren itu. Perusahaan jadi punya jago keuangan dan jago pemasaran. Ya, itu namanya resource complementary. Ya, nanti saya akan jelaskan antara horizontal dan vertical merger ya. Nah, ini ada horizontal. Apa itu horizontal merger atau vertical merger? Nanti saya jelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil. Nah, di sini. Nah, ini ada horizontal merger dan vertikal. Kalau horizontal merger, kita mengakuisisi kompetitor kita, horizontal. Kita mengakuisisi kompetitor kita, horizontal. Kalau kemudian vertikal merger, vertikal dari hulu ke hilir, berarti kita mengakuisisi perusahaan hulunya atau perusahaan hilirnya. Misalnya, saya punya perusahaan furniture, misalnya gitu kan. Saya punya perusahaan furniture, maka kemudian kalau saya ingin mengakuisisi ke hulu, maka saya beli pabrik kayu. Kalau saya ingin akuisisi ke hulunya lagi, saya akuisisi perusahaan penebangan kayu. Kalau kemudian saya ingin mengakuisisi ke hilirnya, maka saya mengakuisisi perusahaan distribusi mebel. Nah, sehingga saya punya dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan rantai pasoknya aman, dari kayunya aman, ya, sampai kemudian distribusinya ke konsumen juga aman. Ya. Untuk horizontal tujuannya apa? Mengakuisisi pesaing. Tujuannya untuk apa? Untuk market power. Ya. Untuk bisa bergabung, ya. Udahlah, ya. Kita jangan banting-bantingan harga dah. Udahlah. Ayo kita merger, kita yang mengendalikan pasar gitu ya. Kita merger, kita kita bertujuan untuk mengendalikan pasar. Karena apa? Dua-dua perusahaan yang cukup kuat, kita bisa mengendalikan, kita bisa mengatur pasar. Ya. Tapi hati-hati biasanya kena undang-undang anti monopoli. Itu mungkin Bapak Ibu perlu tahu horizontal dan vertikal merger. Nah, saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, ada yang namanya sinergi keuangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, financial synergy, managerial synergy are effective when managerial team that different strength are combined. Ya, seperti tadi, hampir sama seperti tadi. Yaitu apa? Ada perusahaan yang growth-nya bagus, pertumbuhan pertumbuhan pendapatannya bagus, ya. Kemudian ada perusahaan yang jago pada pengendalian biaya dan logistik. Itu bisa bergabung namanya managerial sinergi. Ada yang financial sinergi, ya, sinergi keuangan. Ketika apa? Ya, ada perusahaan yang profitnya tinggi, gitu ya, profitnya tinggi, maka dia mikir, aduh, kalau profitnya tinggi, bayar pajaknya juga tinggi nih. Maka dia bisa mengakuisisi perusahaan yang rugi atau profitnya kecil supaya kalau digabungkan maka profitnya jadi lebih rendah sehingga bayar pajaknya menjadi lebih kecil kan itu ya. Ya financial atau mungkin satu perusahaan cash flow-nya itu volatile ya, cash flow-nya nggak stabil ya. Dua perusahaan cash flow-nya nggak stabil, tapi begitu digabungkan cash flow-nya jadi stabil ya.
cash flow jadi stabil. Nah, ada kemudian dampaknya adalah kalau kemudian cash flow-nya stabil, mereka pinjam uang ke bank, bunganya jadi lebih murah. Artinya dengan kata lain, ketika dua perusahaan digabung, keuangannya jadi kuat, sehingga punya bargaining position ketika mereka pinjam uang ke bank. Mereka akan dapat bunga yang lebih murah. Nah, kemudian yang lain, ya ini horizontal merger. Ya ini contoh, ya, ya motivasi horizontal, yaitu tujuannya apa? Mengurangi kompetitor. Ya, horizontal itu mengakuisisi pesaing. Tujuannya apa? Mengurangi jumlah kompetitor. Jangan banting-bantingan harga, jangan jadi laut merah. Ya, supaya kompetitor kompetisinya tidak berkurang, maka dibelilah perusahaan-perusahaan pesaing. Ya. Kemudian ada strategic reason, ya, yaitu product quality in vertical merger. Ya, kalau kemudian kita melakukan vertical merger dari hulu ke hilir, maka kita bisa memastikan bahwa furniture kita yang sampai ke tangan konsumen itu kualitasnya baik. Kenapa? Karena kita punya pabrik penebangan kayu, karena kita punya pabrik kayu, karena kita punya pabrik mebel, dan kita punya perusahaan distribusi mebel. Jadi kita bisa pastikan kualitasnya pasti bagus. Ya, itu kalau kemudian yang namanya vertical merger. Oke, jadi ada juga seperti perusahaan ini declining industry. Contohnya ketika Jarum mengakuisisi BCA. Ya, Bapak Ibu tahu kan Jarum itu kan perusahaan yang declining ya. Ini tren di luar negeri ya. Tren di luar negeri yang rokok itu tambah sedikit ya. Kecuali di Indonesia ya. Kecuali di Indonesia. Kalau di luar negeri tren merokoknya itu semakin kecil trennya. Di Indonesia enggak. Nah, dengan kata lain perusahaan rokok itu adalah perusahaan yang declining, yang trennya menurun Bapak Ibu sekalian. Nah, otomatis orang-orang Jarum itu mikir, ini bisnisku ini tambah lama, nggak tambah naik, tapi trennya tambah turun. Oleh karena itu, saya cari bisnis yang kira-kira trennya bagus untuk menggantikan bisnis saya di bisnis rokok. Makanya diakuisisi BCA, dan itu menjadi jawaban yang sangat tepat untuk membantu Jarum. Makanya Jarum sekarang ya nggak berkembang-berkembang, ya gitu-gitu aja. Tapi dia berkembang lewat BCA-nya. Beda sama gudang garam. Gudang garam ya dia fokus ke rokok. Ya, fokus ke rokok. Akibatnya apa? Begitu rokok trennya menurun, cukainya tambah tinggi, permintaan juga semakin rendah, cukainya semakin tinggi, permintaan kemudian tidak menguntungkan, dan akhirnya kemudian ya dia mengalami masalah, PHK, dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian ada lagi. Oh ya, Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Oh iya Pak, ini kok saya baru tahu Pak ya. Maksudnya ternyata perusahaan yang diakuisisi itu tidak harus eh, dengan perusahaan yang sejenis atau perusahaan yang menunjang kinerja perusahaan yang sebelumnya Pak. Itu namanya konglomerasi, Pak. Ya, konglomerasi tujuannya untuk diversifikasi, Pak. Nah, contoh misalnya ya, perusahaan tadi rokok beli BCA, gitu kan? Ya, terus kemudian dia beli rumah makan, saya lupa rumah makannya apa namanya itu. Saya lupa salah satu rumah makan gitu ya. Nah, dia itu ingin melakukan diversifikasi supaya kalau bisnis rokoknya sepi, banknya masih bantu, kan itu kan? Banknya sepi, makanannya masih bantu, kan itu kan? Nah, kalau tadi vertikal, Pak, vertikal dan horizontal tadi ya, mengakuisisi pesaing dan mengakuisisi hulu ke hilir, itu kalau industri itu jeblok, Pak, itu jeblok semua, Pak. Itu Ya, kelemahannya. makanya saya tadi kok mikirnya, oh ini pabrik rokok kok malah apa ya akuisisinya ke bank ini kok Ya, nyambung gitu eh, Pak. itu namanya konglomerasi, Pak. Jadi dia masuk ke segala sektor.
pertanian, perkebunan, peternakan. Tujuannya apa? Diversifikasi risiko. Kalau ada apa-apa di sektor dia, masih ada perusahaan yang lain yang bisa menopang dia. Ya, paham Pak. Paham. Paham? Clear? Ya, clear. Oke, yes. Nah, saya lanjutkan ya Pak Rahman ya. Oke, nah terus kemudian, nah tetapi ada motivasi-motivasi lain, yaitu apa? Ya misalnya nih, saya ngelihat saham perusahaannya Pak Rahman ini di pasar harganya 1.000. Tapi kalau saya hitung-hitung ya, dengan keuntungan dan sebagainya, harusnya harganya 5.000 ini, gitu kan? Nggak 1.000 ini, kemurahan di pasar. Beli gitu kan ya, ya kan? Beli gitu ya, karena tahu harganya terlalu murah. Ya makanya under value. Ya, terus kemudian ada masalah pajak juga, bagaimana bisa mengurangi pembayaran pajak. Ya, nah ini yang tidak ada kaitannya dengan nilai perusahaan. Ya, tidak ada kaitannya dengan nilai perusahaan. Ya, ini motif yang nggak jelas. Ini motif yang nggak jelas. Jadi ada motif yang nggak jelas itu ya. Ya, eh, contoh misalnya ini ada managerialism theory of merger. Ya, dengan kata lain, kalau saya misalnya manajer di suatu perusahaan atau direktur atau presiden direktur sebuah perusahaan, saya pengen perusahaan saya tambah besar dalam waktu yang cepat. Ya, saya sebagai presiden direktur pengen perusahaannya tambah besar dalam waktu yang cepat. Gimana caranya supaya tambah besar dalam waktu yang cepat? Saya melakukan merger dan akuisisi. Lupa tujuannya apa supaya perusahaannya tambah besar dengan cepat? Ya karena gaji saya tergantung ukuran perusahaan. Kalau ukuran perusahaannya semakin besar ya gaji saya ikut naik gitu loh. Ya kalau aset perusahaan yang saya kelola segitu-segitu aja gaji saya juga nggak naik-naik gitu ya. Ya. Kemudian ada Habris hypothesis of corporate takeover, management acquire may overestimate their own abilities to overpay and target and believe that they can. Nah, yang kedua adalah saya terlalu pede, saya terlalu overconfidence, saya terlalu yakin dengan kemampuan saya. Oh, saya bisa kok. Saya akuisisi lima perusahaan aja saya bisa kok. Saya mampu kok gitu kan. Tapi sebenarnya saya nggak mampu gitu kan. Ya overconfidence saja itu manajernya gitu ya, ya merasa yakin tapi sebenarnya nggak yakin gitu ya, tidak sesuai harapannya gitu ya. Terus kemudian nah ya ini adalah terjadi ketika cash flow di dalam perusahaan itu besar banget gitu ya. Ya, cash flow di dalam perusahaan itu besar banget sehingga presiden direkturnya atau direkturnya pengen pakai aja, gatel tangannya pengen pakai uang yang ada di dalam perusahaan untuk beli-beli, untuk investasi-investasi. Ya, pengen investasi ini, pengen investasi ini, pengen investasi ini. Ternyata setelah kemudian semua investasi yang menguntungkan itu sudah habis, gitu, tinggal investasi yang nggak menguntungkan, maka kemudian dia sudah ambil aja deh. Kalau gitu, ini ada merger akuisisi, udah dibeli aja deh. Uang kita masih banyak, beli sama seperti kita. Kalau uang kita di kantong itu banyak sekali, maka kita termotivasi untuk belanja. Kalau kalau uang kita di ATM, Bapak Ibu yang ibu-ibu ini, ya uang tunai yang ada di ATM banyak, pengennya nyopi terus saja ya, Shopee terus itu ya. Ya, kalau ibu-ibu kan gitu ya, pengen Shopee gitu ya. Ya, ya, karena apa? Makanya jangan taruh banyak uang di ATM. Karena itu memotivasi kita untuk belanja. Termasuk bapak-bapak, gitu ya, Pak. Kalau bapak-bapak belanjanya lain. Nah, ini ada masalah diversifikasi, yaitu untuk mengurangi resiko tadi. Ya, ya diversifikasi bisa co-insurance of debt. Ya, the debt of each combining cash flow is insured by cash flow. Jadi kalau kemudian dua perusahaan merger, kasnya jadi besar, ya kasnya jadi besar, dia bisa utang lagi lebih banyak. Ya,
Nah, kemudian ada internal capital market, yaitu apa? Ya, kalau kemudian kita banyak merger, ya, kemudian apa yang terjadi? Cash flow-nya jadi banyak. Semakin banyak merger, cash flow-nya semakin banyak, gitu ya. Ya. Nah, itu motivasi-motivasinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu motivasi-motivasi dari merger akuisisi. Ya. Nah, punyanya Bu Kartika tadi yang mana gitu ya. Yang mana ya bisa di bisa direnungkan yang mana itu kira-kira apakah sudah ketemu gitu kan? Ya, siap, Pak. Yang pasti jangan yang tadi itu yang nggak jelas itu motivasi yang nggak jelas, yaitu manajemen direksi ibu terlalu pede. Mungkin Pak, Semoga, karena kan startup juga ya. oh iya, ya yang penting jangan itu motivasi yang nggak jelas. Tapi yang pasti ada motif sinergi dan lain sebagainya, sinergi sinergi operasional, sinergi keuangan dan sebagainya. Sinergi itu apa? Satu ditambah satu bukan dua, tapi satu ditambah satu bisa lima, bisa 10. Nah, itulah yang namanya sinergi. Bisa dipahami bukan tiga Siap, teman-teman Pak. yang lain. Ya, ya. Oke, semoga bisa menginspirasi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini terakhir dari saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi bertahan. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan strategi menyerang ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang ada strategi yang ternyata strategi bertahan. Ya. Ternyata strategi bertahannya itu jauh lebih banyak, Bapak Ibu, daripada strategi menyerang. Kalau tadi strategi menyerangnya kan cuman ada berapa ini? Kebanyakan. Ah, negotiated, open market, proxy fight, sama tender offer. Cuman itu. Nah, ini adalah strategi bertahan. Ya, strategi bertahan. Ya, ada namanya Fair Price Amendment. Jadi, apa itu kesepakatan antar pemegang saham ya, ya, di mana ada namanya fair price, harga yang wajar. Ya, didefinisikan sebagai highest price paid to any shareholder be paid to all target firm shareholder in the event of takeover. Jadi, ada sebuah kesepakatan antar pemegang saham. Misalnya ada pemegang sahamnya 10 nih gitu ya. Ya, kemudian ada yang tertarik membeli ya di dia nawarin gini, di A harganya 1.000, di B 1.100, di C 1.200, di D 900, di E misalnya 1.500. Maka mereka sepakat nggak akan jual di harga yang paling murah, tapi yang paling tinggi yaitu 1.500. Jadi kalau ingin mengakuisisi, ya nggak bisa cuma satu dua pemegang saham, tapi harus semua saham diakuisisi dengan harga yang tertinggi. Itu namanya fair price amendment, ya, kesepakatan yang dilakukan oleh pemegang saham. Kemudian ada golden parachute. Nah, ini golden parachute. Ini namanya keren-keren, Bapak Ibu sekalian. Golden parachute itu adalah, ya ini pernah dilakukan di Twitter, ya, aplikasi X, ya, di mana kalau kemudian ada kesepakatan antara pemegang saham dan manajemen, ya direksi, kalau kemudian ada apa namanya, ada perusahaan yang ingin mengakuisisi, ya kan, ada perusahaan yang lain yang ingin mengakuisisi perusahaan, maka kemudian perusahaan yang mengakuisisi harus bayar uang pesangon yang sangat besar kepada pihak manajemen. Ya, itu namanya golden parachute karena makanya namanya golden parachute ya. Parasut emas gitu ya. Untuk siapa? Untuk direksi. Soalnya dia tahu kalau perusahaan diakuisisi pasti mereka dipecat semua. Diganti dengan manajemen yang baru. Kemudian ada green mail, ya, green mail, ya, surat hijau bukan. Ini bukan surat hijau petok D yang di Surabaya, biasanya. Ini green mail itu betul-betul istilah
green mail maksudnya surat yang bersahabat atau penawaran yang bersahabat. Ya, di mana the payment of premium price for the share held by potential hostile acquirer but not paid to all shareholder. Jadi yang pihak yang mengakuisisi the payment of premium price for the share held by potential acquirer but not paid. Jadi gini gini gini. Karena pihak yang mengakuisisi itu sudah membeli sahamnya ya dalam jumlah yang cukup besar, maka saya sama teman-teman di sini yang punya perusahaan malah nawari balik ini. Udahlah, nggak usah dilanjutkan akuisisinya, nggak usah dilanjutkan pertengkaran kita. Ya sudahlah, yang pihak yang mengakuisisi kamu punya saham berapa? Udahlah, kamu dulu belinya berapa? 1.000. Udahlah kita beli 1.500. Sudah lepaskan kasih kita lagi. Udah kita nggak usah bertengkar lagi. Yuk kita damai saja. Nah itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Nah terus kemudian ada namanya just say no defense. Ya pertama ya intinya gini. Semua pemegang saham sepakat mengatakan nggak mau, gitu ya, nggak ada yang mau jual sahamnya. Say no defense. Ya. Ya, terus kemudian ada Pac-Man Defense. Pernah dengar, pernah tahu Pac-Man Defense? Bapak Ibu sekalian? Pernah dengar mainan Pac-Man? Belum, belum. Oh, Caplok-caplokan itu, Pak. iya caplok itu loh Pak. Beruberan sama Iya, setan itu loh Pak, yang sama beruberan sama setan. iya, Ya kapan betul, dia, caplok-caplokan. iya kapan dia diuber, kapan dia Iya, dikejar, kapan dia ngejar setannya kan itu kan. Yang iya, dulunya dikejar sama setannya, kemudian dia makan pil, kemudian sekarang dia mengejar setannya kan itu kan. iya. Nah sama. Ya, ini ada Pac-Man. Wah, namanya unik-unik, Pak. Pac-Man Defense. Ya, di mana misalnya Pak siapa? Pak siapa? Pak Pak Irfan misalnya ya. Pak Irfan itu misalnya ingin mengakuisisi perusahaan saya. Nah, saya bilang saya nggak mau, gitu. Tapi Pak Irfan maksa aja, gitu. Maksa mau mengakuisisi. Saya mau pengen mengakuisisi perusahaan. Nah, kan saya diancam tuh sama Pak Irfan. Kalau kamu nggak lepas, nah hati-hati loh. Saya bisa hostile loh. Saya bisa melakukan apa namanya pengambil alihan secara paksa loh. Nah, gantian saya yang gertak Pak Irfan. Pak Irfan, kalau nanti Pak Irfan tetap nekat mau mengakuisisi saham perusahaan saya punya uang loh. Nanti saya akan akuisisi perusahaan Pak Irfan balik gitu ya. Ancamannya gitu. Ancamannya gitu. Jadi yang dulunya Pac-Man dikejar hantu gantian. Sekarang Pac-Man-nya yang ngejar hantunya, kan itu kan. Itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Adu gertak, Pak. Iya, aduh gerta aja ini kan. Berarti artinya saya juga orang kuat dong. Saya ingin bicara Pak Irfan, bukan Pak Irfan aja yang orang kuat. Saya juga orang kuat loh, gitu. Nah, oke, kemudian ada yang namanya poison pill, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti Bapak Ibu akan bahas. Poison pill, namanya juga poison pill ya, Bapak Ibu sekalian ya. Poison pill itu adalah strategi terakhir biasanya. Kalau kepepet, Bapak Ibu sekalian. Ya, kepepet, misalnya Pak Rahman itu betul-betul sudah mendesak saya, ya, itu kan mau beli perusahaan saya. Desak, saya sudah terdesak ini. Ya kan? Saya sudah terdesak ini, kan ini. Terus saya akan mengeluarkan terakhir yang namanya jurus poison pill. Ya, poison pill itu apa? Kalau Pak Rahman teruskan, saya yang mati kan itu kan. Artinya saya yang kalah gitu kan. Ya, makanya saya akan menggunakan poison pill, pil beracun. Maka saya sama Pak Rahman sama-sama mati gitu kan. Strateginya adalah bukan sama-sama mati, artinya ini, Pak Rahman rugi besar, saya juga rugi besar. Jadi saya menggunakan serangan, kita sama-sama mati, kita sama-sama rugi besar gitu. Itu namanya poison. Kayak Romeo and Juliet mati bareng gitu ya. Ya, itu kalau sudah terdesak, yuk mati bareng gitu ya, rugi besar bareng gitu. Yaitu dengan mengeluarkan saham baru. Pak Rahman kan sudah berusaha mengakuisisi. Pak Rahman kan sudah punya saham perusahaan saya nih, sudah dikumpulkan banyak nih. Misalnya sudah dikumpulkan 100 juta lembar saham gitu ya. Terus kemudian Pak Rahman dulunya beli di harga 10.000 nih, gitu kan?
Ya, beli harga 10.000 nih. Sudah dikumpulkan ada 100 juta lembar saham. Lalu tiba-tiba saya mengeluarkan saham baru dengan jumlah 100 juta lembar saham dengan harga Rp1.000. Wah, langsung kan saya terjun bebas, jebret itu kan. Sahamnya terjun bebas, Pak Rahman rugi, saya juga rugi. Makanya itu namanya mati bareng, rugi bareng. Biar Pak Rahman kapok, saya juga rugi. Gitu ceritanya. Iya. Itu bahasa bahasa Maduranya sanmisan pate tak melo, Pak. Oh, apa itu artinya, Pak? Ya, biar menisan sama-sama nggak kebagian. Nah, itu nggak bagian sama-sama. Ya, itu namanya eh, poison pill, Pak. Ya, poison pill. Pil beracun, Pak. Itu. Nah, kemudian ya ini ada banyak gitu ya. Ada rekap ya, direkap ya, artinya dilakukan rekapitalisasi untuk merevaluasi aset-asetnya. Jadi karena kita tahu bahwa neraca itu kan dari nilai perolehan ya. Tanah dibeli 10 tahun yang lalu masih murah. Maka kemudian kita revaluasi dengan merevaluasi ulang harga tanah dengan nilai sekarang. Otomatis aset neraca kita jadi besar. Aset neraca kita jadi besar, bayar pajak yang besar. Nah, nanti pihak yang mengakuisisi yang rugi itu. Sudah bayar pajak yang besar, bayar juga harga saham, apa namanya, harga perusahaan lebih mahal. Nah, dia nggak jadi akuisisi itu. Kemudian ada yang standstill agreement, ya. Negotiated contract that prevent substantial shareholder from acquiring more shares for define. Jadi kita sepakat nih, gitu ya, kesepakatan kalau perusahaan kita mau diakuisisi, sepakat nih semua pemegang saham ya nggak akan jual ya, nggak akan jual apa namanya saham kita selama 5 tahun, kita nggak akan jual semua ya, sepakat ya. Oke, berarti akuisisi nggak bisa terjadi. Atau kemudian super majority approval, ya. Super majority approval artinya apa? Artinya kalau ada perusahaan yang ingin mengakuisisi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham 67-80%. Itu terlalu tinggi dan terlalu susah untuk disetujui oleh pemegang saham. Ya, jadi akhirnya mergernya nggak jadi, akuisisinya nggak jadi. Atau white knight defense. White knight defense, pertahanan white knight. Ya. Tahu white knight Bapak Ibu sekalian? White knight adalah kesatria baja putih. Ya, kalau kesatria baja putih itu ya kalau dalam film-film itu pakai baju putih itu ya, pakai apa? Pakai pasukan berkuda gitu ya, bajunya putih. Nah, itu adalah hero-nya, pahlawannya. Jadi misalnya Pak Rahman ingin mengakuisisi perusahaan saya secara paksa. Ya, ya maka kemudian saya nyari nih, kira-kira Bukartika, Pak Irfan mau nggak ya beli saham perusahaan saya tapi nggak pakai hostile, ya pakai friendly gitu ya. Ya udah, saya ngundang Ibu Kartika. Udahlah daripada saham saya dibeli Pak Rahman, mendingan dibeli Ibu aja gitu ya. Dibeli Pak Irfan aja yang lebih sahabat sama saya gitu ya, daripada ya dibeli Pak Irfan gitu ya karena hostile gitu ya, karena diberi secara paksa saya nggak mau. Saya mencari Amin. saya mencari satria baja putih namanya. Makanya White Knight Defense. Ya. Jadi kayak kayak di film-film itu, Pak, apa daripada saya dinikahin sama dia cari random aja. Nah, itu sudah betul itu, Pak. Ternyata di keuangan juga ada itu, Pak. Ya, ya. Oke, terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah yang namanya White Square Defense. Ya, White Square Defense hampir seperti White Knight, gitu ya. White Knight hampir seperti White Knight, cuman kita nawari ke investor-investor daripada saham saya dibeli Pak Rahman, saya nawari Pak Irfan, Bu Kartika yang suka beli saham-saham tapi tidak suka mengendalikan perusahaan. Udah Pak Irfan beli saham saya, Bu Kartika beli saham saya. Tapi Ibu santai aja lah, Ibu jalan-jalan, Pak Irfan jalan-jalan, biar nanti perusahaannya saya yang ngurus gitu ya. Saya ngurus daripada dibeli Pak Irfan, dibeli Pak Rahman gitu kan. Mendingan
dibeli ibu bisa santai jalan-jalan, Pak Irfan santai, saya yang tetap ngurus perusahaan biar saya aja itu ya. Nah, seperti itulah Pak strategi-strateginya itu ya. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Itu kisah kisah tentang merger dan akuisisi. Seru karena seperti perang. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa presensi, sampai ketemu di waktu yang mendatang. Terima kasih Pak Rahman, Pak Irfan, Bu Kartika, dan teman-teman lain, Bu Titin, Pak Ageng, dan lain sebagainya. Bu Apria yang sudah juga join untuk sharing dengan saya. Terima kasih, selamat malam, sukses, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Atau ada pertanyaan, monggo silakan. Sebenarnya ada, Prof. Nah, Oh ini ya, Mas, sebenarnya silakan, tadi itu silakan. yang kepikiran begini. Ketika perusahaan-perusahaan yang sudah sangat raksasa begitu, Prof, Iya. kemudian ingin apa ya mengakuisisi seluruh perusahaan, misalkan begini, misalkan Hmm. Aqua kepingin mengakuisisi seluruh PDAM se-Jawa Timur. Nah, Hmm. itu kan bisa sebenarnya. Nah, kira-kira ada tidak semacam regulasi yang menjaga apa ya kesehatan berusaha yang semacam ini. Jadi ekosistem ekosistem berusaha ini betul-betul terjaga dalam artian yang merasa paling besar ini tidak sampai apa ya ya itu tadi istilahnya Pac-Man tadi saling serang saling Iya. apa menguasai yang lemah. Nah, begitu. Kalau dulu kan Kan ada istilah yang terkait dengan KPPU, Komisi apa Pengawas PKPU. Persaingan Usaha, ya Ya. itu, ataupun di Eropa itu ada Komisi Anti Monopoli yang semacam itu. Nah, kira-kira ini sejauh mana, Prof, dalam hal apa Ya. mengawasinya ini? Iya, kita Gitu, ada Mas. undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha, Pak. Ya, jadi kalau misalnya Indosat pengen merger sama Telkom, enggak boleh itu, kena undang-undang anti monopoli gitu ya. Sesuatu yang merger akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk menguasai pasar sekian persen, 50% lebih, itu kena undang-undang anti monopoli. Artinya yang dirugikan konsumen, ya kan? Sama seperti, tapi kadang-kadang ada yang enggak kena juga ya. Kayak misalnya Garuda sama Lion, ya gitu ya. Garuda sama Lion itu soalnya kartel tuh Pak. Ya. Maskapai itu di Indonesia kan cuma dikuasai Garuda sama Lion, ya kan? Cuma kan bajunya ada Garuda, ada Citylink gitu kan. Lion, ada apa namanya? Ada Batik, Batik, batik. Super Airjet gitu kan. Macam-macam gitu. Tapi kan isinya kan Lion dan Garuda gitu ya. Nah, Bapak lihat harga tiket nggak turun-turun kan? Katanya pemerintah katanya turun itu turun sebentar naik lagi kan itu kan Iya, turun sebentar naik lagi. iya. Nah, contoh misalnya, Bapak lihat enggak, atau Bapak Ibu lihat enggak, perusahaan-perusahaan penerbangan asing mulai keluar dari Indonesia, tidak Hmm, melayani hmm, rute domestik. hmm, Ya kan dulu ada Air Asia, iya. melayani domestik sudah tidak ada, kan itu kan. Ya, terus kemudian Hmm, ada beberapa perusahaan-perusahaan ini apa namanya asing gitu ya, yang melayani hmm. rute domestik, akhirnya kemudian nggak ada kan sekarang, Menghilang. menghilang Hmm, kan sekarang kan. iya. Kenapa? Menurut saya itu kartel, cuma Hmm, tidak secara nyata ini kartel, tapi hmm, sebenarnya ini adalah monopoli yang dilakukan Garuda dan Lion. Kenapa bisa hmm, seperti itu? Karena apa? Tiket Surabaya Medan itu hmm, 2,2 juta, Pak, Bapak Ibu sekalian. iya, Kalau saya pakai AirAsia dari Surabaya ke Kuala Lumpur ke Medan 1,2 juta. iya. Nah, kira-kira ya logikanya gimana? Jelas ya, maksudnya kelihatan mata gitu loh. Iya, Kelihatan betul. mata gitu, Betul. satunya 1,2, satunya 2,2 gitu loh. Itu kan Betul. itu kan sebenarnya ya kartel sebetulnya ya kan itu ya. Betul. Iya. Ya mafia penerbangan itu ya. Cuman ya wis kita tahu sama tahu lah gitu. Iya, siap, siap. Wong Itu Indonesia sebenarnya lebih dibiarkan sugih ya karena orang Indonesia ya kan, dibanding orang luar negeri itu Iya, ya. Iya. lah iya. itu sebenarnya Makanya dibiarkan karena apa BUMN atau memang karena punya orang dalam atau gimana itu?
Gimana gimana Pak? Gimana? Sorry sorry, kabelnya kecopot. Gimana gimana? Ya, kejadian seperti itu di maskapai penerbangan yang dikuasai oleh Garuda dan Lion itu Hmm? karena memang dibiarkan karena itu milik BUMN ataukah karena punya orang dalam atau gimana, Pak? Yang satunya Garuda punya BUMN, yang satunya Lion wakil ketua MPR. Nah berani nggak gitu aja. Berarti udah jelas ini Pak berarti Udah jelas, penjelasannya ya. sudah jelas Pak. Ya kita ini kan sebetulnya ya tidak bodoh-bodoh amat gitu kan, cuma ya kita ya udahlah gitu yo yo wis jadi wong Surabaya yo wis sakarepmu lah. Ya kan gitu Pak. Kan makanya kenapa pengusaha-pengusaha itu pengen masuk politik kan gitu. Tujuannya apa ya? Mengamankan bisnisnya masing-masing. Haritanu, gitu kan? Surya Paloh, terus kemudian yang punyanya lain Air Kirana itu apa namanya? Apa sih namanya? Kirana, Kirana. Saya lupa nama depannya itu. Rusdi Kirana. Kirana, Pak. Hah? Rusdi Kirana. Nah, Rusdi Kirana. Ya tujuannya mengamankan perusahaannya masing-masing. Contoh sekarang, ketika Haritanu tidak masuk politik, gitu kan? Ya, partai politiknya nggak masuk kan dikuyo-kuyo Pak, ya kan? Dituntut sama apa itu berapa ratus triliun kan itu kan? Wah ini diutik ini, diutik. Karena apa? Ya mereka tahu nggak ada pengusaha di Indonesia nggak ada yang bersih bersih sama sekali, nggak ada yang bersih bersih yang betul-betul bersih kan? Yang namanya orang itu kan ada salahnya Pak, nggak ada yang nggak ada salahnya Pak. Malaikat aja mungkin kalau dicari kesalahannya ada salahnya itu. Nah, paham ya maksud saya Pak ya. Jadi jangan terlalu gamblang gitu lah Pak. Bukan nikah soalnya mau gamblang, Pak. Soalnya nanti kena undang-undang anu, apa namanya? Undang-undang ini, undang-undang apa namanya? Pencemaran nama baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Apa bisa dipahami Pak Irfan? Oke, sampun, sampun, Pak. Deh, deh, deh. Sampun, sampun. Oke, Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa presensi, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa presensi. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mari, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Ya.